أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله Peringatan العظيم Hari Santri الذي di لا Pondok إله إلا Pesantren هو الحي An-Nur القيوم itu وأتوب pada hari إليه Ahad tanggal 22 الحمد Oktober لله tahun الذي أنزل من 2023 السماء dengan Khatib ماء Al-Ustadz فأحيا به الأرض Haziq بعد موتها SAG. Beliau والصلاة adalah والسلام على guru tahfidz سيدنا Al-Quran محمد di Pondok رسول Pesantren An-Nur Desa الله Kedaton وعلى آله dengan وصحبه gelar ومن Hafiz 30 والاه juz أشهد أن لا untuk Al-Quran. إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharapkan keberkahan turunnya hujan untuk keberlanjutan kehidupan kita di bumi ini. Bumi telah memberikan kita tempat untuk hidup, untuk tumbuh, untuk berbagi kenikmatan dari Allah. Dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur kepadanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Selain itu, marilah kita menyampaikan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah teladan yang telah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada alam dan sesama makhluk ciptaan Allah. Beliau adalah suri tauladan yang baik, mengajarkan kita bagaimana cara merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, merawat sumber daya alam, menghindari pemborosan, dan merawat tumbuhan serta hewan yang ada di bumi ini. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah bukti cinta dan penghormatan kita terhadap ajaran yang penuh kasih sayang kepada alam semesta ini. Khatib juga berwasiat kepada seluruh jemaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga khususnya kepada diri khatib pribadi. Dengan meningkatkan ketakwaan, kita akan mampu menjalankan perintah Allah dengan baik, termasuk perintah untuk merawat alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya, innahu kana bikum rahimah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Dan berulang kali pula dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Ini semua adalah garansi dari Allah bahwa Allah akan memberikan aneka nikmat kepada para hamba yang dikehendakinya dengan berbagai kenikmatan yang tak mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mungkin mampu menghitung-hitungnya. Akan tetapi, mengapa kita lihat banyak sekali orang-orang yang ditimpakan kesengsaraan pada saat ini? Mengapa kita lihat di sekeliling kita banyak yang tertimpa musibah? Dan mengapa saat ini kita tidak mendapatkan hujan?
yang biasanya telah membasahi bumi kita, mengairi sungai-sungai kita, menjadi minuman bagi tanaman-tanaman kita, bagi ternak dan untuk kita sendiri terutama. Untuk menjawabnya, marilah kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Siksaan atau musibah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui. Ayat di atas menjelaskan bahwa memang pada dasarnya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang, sehingga senantiasa memberikan aneka nikmatnya kepada para hambanya. Namun demikian, apabila kemudian hamba-hamba tersebut mendustakan nikmatnya, tidak mensyukuri nikmatnya, melakukan berbagai kemaksiatan, melakukan aneka kezaliman yang kesemuanya dilarang oleh Allah, maka saat itulah Allah kemudian berubah yang dari asalnya memberikan nikmat berubah menjadi memberikan hukuman. Bukan Allah yang berubah menjadi tidak penyayang, tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak lagi bisa disayangi lagi. Akhirnya sesuai firman Allah tersebut, Allah akan memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia. Karena itulah, marilah kita senantiasa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka dari itu, dalam keadaan kita yang seperti ini, setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memperbanyak taubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kehilafan dan dosa yang kita perbuat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lalu aku Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan mengenai ayat di atas, tinggalkanlah dosa, beristighfarlah kepada Allah atas dosa yang kalian perbuat, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dosa yang begitu banyak akan dimaafkan oleh Allah, maka hendaklah mereka segera memohon ampun kepada Allah, meraih pahala dan untuk menghilangkan musibah. Allah pun akan memberikan karunia yang disegerakan di dunia dengan istighfar tersebut, yaitu akan menurunkan hujan yang deras dari langit, juga akan mengaruniakan harta dan anak yang diharapkan. Begitu pula akan diberikan karunia kebun dan sungai di antara kelezatan dunia. Terdapat sebuah asar dari Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bagaimana faedah istighfar yang luar biasa tersebut. Diceritakan bahwa sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim kemarau yang terjadi. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada orang lain lagi mengadu kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Imam Al-Hasan menasihatkan pula, beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah. Kemudian ada orang lain lagi mengadu kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Imam Al-Hasan Basri menasihatkan, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Imam Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah bersedekah serta mengeluarkan zakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah terjadi menimpa kalian, maka tidak akan lagi ada kebaikan pada diri kalian. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu adalah, dan tidaklah mereka menahan zakat, sedekah mereka, melainkan ditahan juga air hujan dari langit untuk mereka. Jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi ini, niscaya tidak akan diturunkan hujan. Riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini disebutkan bahwa orang-orang yang tidak bersedekah, tidak mengeluarkan zakat menjadi salah satu penyebab air ditahan, air hujan ditahan untuk turun. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan berupa menahan hak-hak kaum fakir miskin akan berbalik pula efek buruknya pada masyarakat itu sendiri. Ketika kita tak lagi peduli kepada orang sekitar, maka Allah juga tak akan peduli lagi dengan kita. Sebagaimana dengan
suatu hadis disebutkan, wallahu fi aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Karena itulah mari kita tunaikan kewajiban sedekah kita, kewajiban zakat kita, kewajiban harta-harta kita, karena di antara harta-harta kita terdapat hak orang lain. Kita tingkatkan kadar sedekah kita saling bantu meringankan beban-beban orang-orang yang tidak mampu. Dengan begitu, kita bisa berharap agar kemarau ini terangkat dan hujan segera turun kembali. Yang terakhir, yang ketiga adalah keluar dari kezaliman dengan cara berbuat atau berhenti dari berbuat maksiat. Dikisahkan pula pada zaman Nabi Musa alaihissalam pernah melakukan istisqa atau meminta hujan. Pada saat itu terjadi kemarau yang berkepanjangan menimpa kaum Bani Israel hingga mereka merasa tidak kuat dan memutuskan untuk berkumpul lalu pergi menemui Nabi Musa alaihissalam. Mereka meminta agar didoakan kepada Nabi Musa alaihissalam agar mendoakan mereka untuk segera menurunkan hujan. Mendengar keluhan itu, Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya pergi menuju tanah lapang dan melakukan berdoa bersama agar Allah menurunkan hujan. Umatnya ketika itu berjumlah sekitar 70 orang. Nabi Musa pun berdoa, wahai Tuhan penguasa hujan, turunkanlah hujan kepada kami. Kata Nabi Musa sembari mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ibadah tersebut, berdoa bersama tersebut dilakukan secara rutin dari hari ke hari. Akan tetapi hujan tidak kunjung turun. Sebagian Bani Israel sudah merasakan sakit dan kelaparan. Tambahan pula persediaan air minum kian menipis. Maka Nabi Musa alaihissalam lantas melakukan ibadah sendirian, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Maka, ya Allah, Tuhan semesta alam, biasanya Engkau selalu mengabulkan permohonan kami. Mengapa kali ini hujan tidak kunjung turun? Allah menjawab, wahai Musa, hujan tidak turun kepada kalian karena ada satu orang di antara Bani Israel yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena keburukan maksiatnya itu, aku mengharamkan hujan dari langit untuk kalian semua. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyampaikan hasil munajatnya kepada kaumnya dengan mengatakan, wahai saudara-saudaraku Bani Israel, demi Allah, aku bersumpah bahwa di antara kita ada seorang yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Akibat perbuatannya itu, Allah tidak menurunkan hujan untuk kita semua. Hanya kesalahan satu orang yang bermaksiat kepada Allah, maka akibatnya akan dirasakan oleh seluruhnya, semuanya, tidak hanya orang itu saja. Maka sang pelaku ini sadar bahwa dirinya sudah biasa melanggar perintah Allah dan Rasulullah selama 40 tahun. Akan tetapi ia sangat malu untuk mengakuinya kepada Nabi Musa dan kepada kaumnya Nabi Bani Israel. Lantas ia hanya bisa berdoa di dalam hati, ya Allah ya Tuhanku, aku menyesal, aku bertaubat kepadamu telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Aku sungguh-sungguh memohon kiranya Engkau menutupi aibku. Jika sekarang aku pergi mengumumkan bahwa akulah pelakunya, aku pasti akan dilecehkan dan dipermalukan kaumku. Aku berjanji dalam diriku pribadi, aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi. Ya Allah, terimalah tobatku. Tiba-tiba seketika turunlah hujan saat itu juga. Seluruh Bani Israel terkejut dan melonjak gembira. Mereka bersama-sama bersujud syukur, mengucapkan puja dan puji kepadanya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Lalu kemudian orang itu bertaubat dalam sehari. Langsung dikabul oleh Allah. Seketika itu juga turunlah hujan. Itulah 3 perbuatan yang setidaknya harus kita lakukan. Sekali lagi, yang pertama adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah, menunaikan hak-hak harta kita, menolong untuk sesama. Dan yang ketiga adalah berhenti berbuat bermaksiat, berhenti berbuat zalim, dan segera fafirru ilallah, segera berbuat baik kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alha suqya rahmatin wa la taj'alha suqya 'adzabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharqin. Amin. Allahumma 'ala zirabi wal akami wa manabiti syajari wa butunil awdiyati. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Allahumma asqina ghaithan mughithan mari'an mari'an sahan 'amman ghadaqan tabaqan mujallilan daiman ila yaumiddin. Allahumma asqinal ghaitha wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma inna bil ibadi wal biladi minal juhdi wal ju'i wad dhanki ma la tashku illa ilaik. Allahumma anbit lana az-zar'a wa adir lana ad-dur'a wa anzil alaina min barakatis sama wa anbit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala ma la yakshifuhu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruk innaka kunta ghaffara fa arsilis samaa'a 'alaina midrara amin ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.